azan yang dikumandangkan itu justru dari Syekh Firas. Sementara orang tidak ada yang sholat di sana. Sebenarnya ini memang dilarang. Dilarang melakukan sholat Jumat bagi warga Yerusalem. Warga Palestina sendiri itu tidak boleh memasuki Masjidil Aqsa. Negara yang paling kuat itu ialah Palestina. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, sebelum kita menonton videonya lebih lanjut, sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang lagi berada kesusahan di Palestina, bahkan berjuang guys ya. Dan kita harus berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina ini mendapatkan haknya, hak kemerdekaannya guys ya. Dan apa yang boleh kita buat di sini yaitu kita bisa paling mudah lah ya, kita bisa memboikot produk-produk yang menyokong tentara Zionis ini guys ya. Dan kemarin kita sudah dihebohkan dengan adanya azan misterius ya guys ya. Dan itu pun kita tak tahu ya siapa yang azan, sebab kan kita nak tahu sendiri bahwa di Masjidil Al-Aqsa ini itu sudah diblokade. Bahkan orang-orang tidak boleh masuk di sana, apalagi warga Palestina itu sendiri guys ya. Tapi di sini ada salah satu penjelasan yang dimana yang melakukan azan ini adalah orang sana gitu guys ya. Jadi sama-sama kita akan dengarkan, kita akan cari tahu siapa sebenarnya orang yang azan di Masjidil Al-Aqsa itu guys ya. Sebab kan kalau kita dengar laungan azan itu kita tidak asing gitu. Sebab ya kita warga Nusantara bro, kita mendengarkannya itu pun sebiji macam yang kita dengar selalunya gitu loh guys. Sebab kalau orang Timur Tengah pasti azannya cukup berbeda ya, dengan harokat tajwidnya juga berbeda guys ya. Jadi sama-sama kita akan tengok videonya seperti apa guys ya. Oke guys, sama-sama kita akan dengarkan penjelasan dari bapak ini guys. Bismillahirrahmanirrahim and play. Ini adalah sebuah kejadian yang benar-benar di luar logika ya teman-teman. Seperti teman-teman tahu ya, bahwasanya di Masjid Al-Aqsa itu sudah tidak ada aliran listrik dan bahkan sudah dilarang untuk sholat di situ ya. Kaum muslim dilarang sholat oleh kaum Israel, dan suara azan pun tidak pernah ada berkumandang lagi. Mitra Muslim, selamat jumpa. Selamat jumpa. Saya Dihamdi dari Satriani Wisata. Saya atau kita baru saja mendengar dari akun atas nama Rahmawati 535 yang saya dapat dari beberapa teman, dikatakan bahwa sejak 16 November tidak ada lagi aliran listrik di Masjid Aqsa, tidak ada lagi sholat di situ, tidak ada lagi suara azan dan kegiatan lainnya. Baik, untuk mitra Muslim, saya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh akun Bu Ratnawati 353 sejak tanggal 16 November kemarin. Sesungguhnya bahwa Al-Aqsa ini pintunya atau Masjid Al-Aqsa pintunya baru dibuka 1 jam sebelum azan berkumandang, dan ditutup Masjid Al-Aqsa setelah 1 jam setelah sholat Isya. Jadi tidak benar kalau berita itu listrik dipadamkan, tetapi memang ada waktu-waktu tertentu di mana Masjid Al-Aqsa dipadamkan. Kemudian azan tidak berkumandang atau azan berkumandang tetapi tidak ada orang. Tadi kalau kita perhatikan bahwa azan yang dikumandangkan itu justru dari Syekh Firas. Syekh Firas Al-Fazal. Ini ternyata. Jadi ada dua muazzin sholat subuh di Masjid Al-Aqsa. Yang satu Bilal bin Abu Soffa, kemudian Firas bin Al-Fizaz. Jadi ada orangnya yang melakukan azan. Adapun listrik ya pada saat-saat tengah malam memang listriknya dipadamkan. Jadi salah apa yang disampaikan oleh Mbak Rahmawati. Sementara orang tidak ada yang sholat di sana. Sebenarnya hari Jumat kemarin tanggal 17 November ini memang dilarang. Dilarang melakukan sholat Jumat bagi warga Yerusalem. Tetapi hanya diperbolehkan untuk penduduk kota tua. Karena Masjid Al-Aqsa berdampingan dengan kota tua. Nah, saat kemarin hanya penduduk kota tua saja yang boleh melakukan sholat usia di atas 45 atau 50 tahun. Di samping itu, para turisme diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa tanpa batas umur.
Kebetulan kami ada beberapa teman-teman yang tanggal 16 dan 17 melakukan sholat di Masjid Aqsa dari Halal Wisata. Teman-teman Mas Dayat, Bu Adiba, Mbak Eli, Mbak Susi, Mbak Eis, Madam, kebetulan pada saat yang sama telah dan sedang melaksanakan sholat di Masjid Aqsa pada hari Jumat. Adapun kondisinya sepi ya wajar saja karena memang dibatasi pada hari Jumat kemarin. Karena orang Yerusalem baik yang Yerusalem Timur memang tidak diizinkan untuk sholat Jumat pada tanggal 17 November kemarin kecuali penduduk kota tua yang jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi wajar saja kemarin sholat Jumat di Masjid Aqsa memang agak dibatasi untuk masyarakat Palestina. Adapun kondisi Masjid Aqsa hingga detik ini alhamdulillah kondisinya tetap kondusif dan kita dapat melaksanakan ibadah ziarah ke Masjid Aqsa. Mari bisa kita siarkan Masjid Aqsa. Siapa lagi kalau bukan Anda kaum muslimin di Indonesia, muslimin terbesar di dunia. Mari kita makmurkan Masjid Aqsa. Satrian Wisata Edi Hamdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ternyata menurut beliau ini ya, pada tanggal Jumat kemarin itu ada wisatawan ya yang datang di sana dan melakukan sholat Jumat juga. Itu diperbolehkan, guys, untuk wisata asing ya. Maksudnya untuk tourism. Dan beliau ini selalunya mengantar tourism. So, apa pandangan kalian, guys? Silahkan drop komen di bawah dulu ya. Sebab kita pun tidak tahu kebenarannya seperti apa, tapi beliau ini menjelaskan ataupun mengklarifikasi keadaan di Masjidil Aqsa sebenarnya. Dan ternyata di sana itu masih boleh ada yang datang gitu ya, wisatawan asing dan datang di sana. Apakah ini benar, guys? Dan kemudian juga ini yang diperbolehkan masuk di Masjidil Aqsa ialah orang-orang yang lansia ya, yang umur 50-an ke atas gitu ya, boleh masuk. Dan itu tepatnya yang orang kota tua yang bersebelahan dengan Masjidil Aqsa, guys. Banyak berita ya yang menyatakan bahwa Masjid Al-Aqsa ini diblokade langsung dan ini malah ada tourism masuk gitu. Apakah tourism ini tidak takut juga gitu, guys ya? Wow, seperti apa, guys? Ini membingungkan sekali ya. Jadi hanya Allah yang bisa mengatur segalanya ya. Kita hanya bisa merancang. Jadi semoga aja umat muslim di sana ini tetap beribadah ya, tetap kuat. Sebab kalau menurut aku, guys ya, negara yang paling kuat itu ialah Palestina. Kalau menurut Anda macam mana, guys? Silahkan bagikan komen terbaik Anda ya. Dan kita akan dengarkan lagi ya. Ini dimana satu adalah azan daripada Palestina, satu adalah azan daripada kita. Jadi pasti ada perbezaannya, guys. Jadi sama-sama kita saksikan. Oke, guys, ini channel daripada Viral Online Channel ya. Link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung. Bismillah and play. Kita akan dengarkan perbedaannya. Suara laungan azan di Masjid Al-Aqsa yang mana suara lantunan itu sama seperti bunyi azan yang berkumandang di Malaysia. Hal tersebut membuatkan ramai berasa pelik dan aneh. Bagaimana suara lantunan itu sama seperti bunyi orang Malaysia? Menerusi perkongsian individu tersebut di laman TikToknya, dia memberikan perbezaan bunyi lantunan azan daripada orang Palestin sendiri yang mana amat berbeza dengan bunyi suara azan yang misteri itu. Ramai yang mula membuat spekulasi jika dalam diam-diam ada di antara angkatan tentera Malaysia sudah tiba di Gaza untuk turut sama memberikan pertolongan kepada saudara se-Islam kita di Palestin. Malah ada di kalangan netizen yang turut mengatakan ada angkatan tentera Malaysia yang sudah pencen pada usia masih muda datang untuk ikut berperang menentang Zionis di Gaza. Walau apapun, kita doakan semoga Allah memberikan kemenangan buat Palestin serta mereka yang berjihad di jalan Allah. Oke, jap, guys ya. Ternyata ini adalah sebab banyak yang berspekulasi ya. Ini adalah tentara Malaysia yang menyelundup masuk dan ya kalau itu betul kita respect banget ya. Semoga aja dipermudahkan segala urusannya. Sebab kalau kita dengar ini laungan ini cukup berbeda, guys ya. Ya ini adalah laungan azan subuh di Masjid Al-Aqsa yang rakyat Palestina ya, yang azan. Jadi kita akan dengarkan perbedaannya itu loh, guys ya. Sebab ini menurut aku sih sebiji macam yang kita dengar selalu gitu loh. Jadi seperti apa ya? Lanjut ya.
Jab guys ya, itu tadi tanggal berapa tadi Jab guys ya, itu berbeda banget loh. Ini adalah tanggal 10 kalau tak silap aku guys ya, tanggal 19 bulan 10 2023 ya. Dan kita pun mendengar dengan tajwid dan harakatnya pasti akan ada perbedaan gitu loh guys ya. Dan ini adalah yang mengumandangkan rakyat Palestina itu sendiri. Jadi kita akan dengarkan pula yang viral kemarin, yaitu pada 16 bulan 11 2023. Laungan azan misteri yang dipercaya dilantunkan oleh rakyat Malaysia. Ada yang berpendapat angkatan tentara Malaysia yang tiba di Gaza. Allahu Akbar. Kita pun tidak tahu yang sebenarnya seperti apa guys ya. Yang penting kita selalu berdoa lah ya, agar Palestina mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya guys. Lanjut. Ini beda banget nih. Ini Nusantara banget gitu loh guys. Jika benar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi prajurit kita yang telah tiba di sana. Semoga diberikan kemenangan buat mereka yang berjihad di jalan Allah. Takbir guys, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke guys, itu kita bisa mendengarkan ya, cengkok ataupun tajwid ataupun harokatnya pasti akan ada perbedaan di situ guys ya. Sebab kita tahu sendiri yang nomor 2 ini tuh sebiji yang kita dengar di sini gitu loh. Jadi wow alam guys ya. Apa pandangan kalian guys? Berikan komenan terbaik. Dan kalau bagi aku sih, kita pun belum bisa memastikan ya. Untuk abang tadi yang mengklarifikasi tadi pun dia sempat ke sana juga gitu ya. Ternyata itu ada jam-jam tertentu untuk masuk azan dan beribadah di sana gitu ya. Sebab banyak bertebaran berita itu yang menyatakan bahwa tidak boleh langsung gitu diblokade. Tapi ada klarifikasi tersebut juga guys. Dan ada jam-jam yang tertentu, 1 jam sebelum waktu azan ya, sebelum waktu sholat juga itu dibuka. Dan setelah 1 jam setelah sholat ataupun setelah azan itu pun ditutup kembali gitu. Masya Allah guys, kalaupun benar ini adalah tentara kiriman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga aja ini bisa menyelesaikan ya masalah ini. Sebab ya kalau kita lihat itu kekejaman Zionis ini sangat luar biasa ya guys ya. Dan hampir sekarang ini malah banyak sekali bendera Israel ini yang sudah terpampang, dipacak di mana-mana gitu. Dan ini warga Palestina sendiri itu tidak boleh memasuki Masjidil Aqsa, dan yang boleh memasuki hanya yang sebelahnya ya, yaitu Kota Tua. Dan itu pun ada syaratnya, yang orang-orang lansia aja ataupun orang tua aja guys. Masya Allah, semoga aja ini apa ya guys ya, Masjidil Aqsa ini tidak diusik lah ya. Sebab itu adalah sejarah yang amat penting bagi umat muslim di dunia ini guys ya. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan berikan komenan terbaik. Ya kita semua berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys ya. Sebab Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui segala-galanya dan memberikan yang terbaik untuk umatnya guys. Mungkin sekian dulu untuk reaction kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jumpa di video selanjutnya guys. Free Palestine, takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.